Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 419145. Saya dari kelompok 9 yang membahas tentang materi zakat perdagangan. Langsung saja saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 9 tentang zakat perdagangan. Apa itu zakat perdagangan? Yang pertama, pengertian zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun secara perserikatan seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset seperti mesin, gedung, mobil, peralatan, dan aset lainnya tidak dikenakan zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perniagaan atau perdagangan itu setelah memenuhi syarat dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat terhadap perdagangan ini berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah Al-Quran. Dasar wajibnya zakat barang perdagangan dalam Al-Quran dapat dilihat dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu." Surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian hadis. Di antara hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan zakat adalah hadis Samurah bin Jundub yang berbunyi, Rasulullah SAW telah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah dari apa yang kami maksudkan untuk dijual. Nah, setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata merintah kami adalah bahwa Nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah, dan itu wajib dilaksanakan. Kemudian yang B, yaitu syarat benda menjadi tijarah atau benda perniagaan. Kata Al-Karabsi, apabila ia memiliki sesuatu benda kemudian ia berniat akan memperniagakannya menjadi barang perniagaan, sebagaimana apabila ia ambil sesuatu dari barang perniagaan untuk diambil di rumah atau menjadi barang yang dipakai di rumah. Kata Ibnu Qodamah yang menyebutkan barang perniagaan yang mensyaratkan barang perniagaan yang pertama yaitu harta itu dimiliki dengan jalan usaha, dengan jalan iwat ataupun bukan. Yang kedua yaitu diniatkan ketika memilikinya bahwa barang itu untuk diperniagakan. Jika dimiliki dengan jalan pusaka dan dimaksudkan untuk tijarah, tidaklah menjadi tijarah. Dan diriwayatkan dari Ahmad bahwa segala benda menjadi tijarah dengan niat. Kemudian yang ketiga kata Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan sesuatu barang yang dipergunakan di rumah kemudian diperniagakan tidak menjadi barang dagangan. Sekian penjelasan dari kami. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. C. Konsep perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern ini, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Bila kalian sedang berpergian ke Amerika Serikat dan membeli ikan tuna, kemungkinan besar ikan tuna tersebut yang Anda beli itu
dipancing di perairan Indonesia. Bila pagi ini kalian menggosok gigi kalian dengan pasta gigi merek Pepsodent, bisa saja produk tersebut menggunakan bahan minyak kelapa sawit yang ditanam di Kalimantan. Ini hanyalah beberapa contoh akan besarnya cakupan produk Indonesia di pasaran negara maju seperti Amerika dan Eropa. Kenyataannya Indonesia merupakan negara eksportir ke-25 terbesar di dunia. Penghasilan dari eksportir ini tentunya sangat penting terutama bagi pengusaha lokal dan perekonomian Indonesia. Konsep fair trade atau perdagangan adil adalah konsep kemitraan dagang yang didasarkan oleh dialog, transparansi, dan kesetaraan untuk memberdayakan produsen kecil dan pekerja di dunia berkembang. Konsep ini diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pasca Perang Kedua Dunia. Fair trade sendiri memiliki sebuah prinsip yang untuk menciptakan peluang bagi produsen kecil seperti transparansi, akuntabilitas, meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan gender, mendahulukan hak kerja, dan ramah lingkungan. Yang D. Dalil hukum kewajiban zakat. Telah dimaklumi bersama bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis. Islam dibangun di atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di samping itu, zakat termasuk salah satu dari ajaran Islam yang maklum minat bidaruri, ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum. Oleh sebab itu, jika kewajiban diingkari, maka menyebabkan orang yang ingkar menjadi kufur. Syekh Muhyiddin An-Nawawi berkata, kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah SAW, sehingga ia dihukumi kufur. Selain itu, secara substansial, zakat termasuk kategori kewajiban yang mempunyai 2 tinjauan. Murakab, yaitu tinjauan ta'abudi, penghambaan diri kepada Allah, dan tinjauan sosial tidak seperti pelemparan jumroh dalam ritual haji yang tinjauannya hanya ta'abudi, tidak pula seperti melunasi utang yang tinjauannya berkisar sisi sosial saja. Semua harus dilakukan secara cermat dan tepat. Menyepelekan dan mengentengkan hal ini sebenarnya tidak berdampak negatif dipandang dari sisi tinjauan sosial zakat. Selama zakat sampai kepada mereka yang berhak, namun mengingat zakat juga mempunyai sisi ta'abudi, maka hal akan menjadi catatan besar yang menyebabkan zakat yang dikeluarkan tidak sah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Mubarok, NIM 20113116305. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang nisab dan kadar zakat dari zakat perdagangan, serta nanti akan saya paparkan bagaimana cara untuk menghitung besar zakat yang harus kita keluarkan pada zakat perdagangan. Nah, nisab zakat perdagangan itu nilainya setara dengan nisab emas, yaitu 85 gram emas murni, yang dimana nilainya atau harganya itu menyesuaikan dengan harga emas ketika kita akan melakukan zakat. Nah, selanjutnya kadar zakat dari zakat perdagangan sendiri yaitu senilai 2,5% jika dihitung menggunakan kalender Hijriah dan 2,2525% jika dihitung menggunakan kalender Masehi. Nah, nisab ini dapat dibayarkan menggunakan uang atau barang. Lalu nisab ini juga dikenakan kepada perdagangan dan juga perseroan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh perhitungannya. Nah, contoh penerapan. Jika suatu badan usaha, ini misalkan saja ya, jika suatu badan usaha pada akhir tahun atau tutup buku memiliki kekayaan atau modal kerja dan untung lebih besar atau setara 85 gram emas, asumsikan saja jika 1 gram emas nilainya Rp210.000, maka 85 gram emas itu senilai Rp17.850.000. Maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, rumus untuk menghitung
berapa modal kerja dan keuntungan kita itu seperti ini. Modal diputar ditambah keuntungan ditambah piutang yang dapat dicairkan dikurangi utang plus kerugian dikali 2,5%. Piutang yang dapat dicairkan itu misalkan orang yang memiliki hutang kepada kita, maka itu dimasukkan piutang yang dapat dicairkan. Nah, kalau utang itu kita yang hutang ke orang lain. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Sebuah perusahaan mebel tutup buku per Januari 2020. Ia memiliki sofa atau mebel belum terjual 5 set senilai 10 juta, itu masuk ke modal diputar. Lalu uang tunai sebesar 15 juta itu masuk ke untungan. Lalu piutang itu senilai 2 juta, itu dijumlah menjadi 27 juta. Lalu utang dan pajak senilai 7 juta hingga dikurangi ya, total saldonya 27 juta dikurangi 7 juta menjadi saldonya 20 juta. Nah, 20 juta ini kan nilainya lebih besar dari tadi. Lebih besar dari ini ya. Lebih besar dari 85 gram emas, yaitu 17.850.000 ini. Maka kita diwajibkan untuk membayar zakat perdagangan. Nah, besar zakatnya berapa? 27 juta dikali 2,5%. Hasilnya Rp500.000. Nah, itu merupakan jumlah zakat yang harus kita bayarkan. Lalu nilai-nilai modal investasi yang berupa tanah, bangunan, meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya itu tidak wajib untuk disakati karena merupakan barang yang tidak berkembang atau tidak membawakan hasil seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.